Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan memaparkan proyek sudah kita buat, yaitu sistem rental mobil. Kelompok kami beranggotakan Kevin Victorian Salmapohan, Fadrul Rahman Faiz, dan saya sendiri Nur Muhammad. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses pengelolaan rental mobil, termasuk peminjaman, pengembalian, pencatatan data pelanggan, serta laporan pendapatan. Sistem ini bertujuan untuk mempermudah admin dalam mengelola data mobil, pelanggan, dan transaksi. Serta sistem ini memberikan laporan yang akurat untuk analisis kinerja rental mobil. Fitur utama dari sistem rental mobil ini yaitu yang pertama ada daftar mobil, yang dimana pelanggan dapat melihat mobil apa saja yang tersedia. Yang kedua, transaksi peminjaman. Pelanggan dapat menyewa mobil dan admin dapat melihat transaksi. Sistem akan menghitung biaya secara otomatis berdasarkan durasi sewa. Dan yang ketiga yaitu manajemen data mobil. Admin dapat melihat dan melakukan konfirmasi pengembalian mobil serta melihat total pemasukan yang sudah dilakukan. Nah, selanjutnya ada konsep OOP yang digunakan. Yang pertama ada kelas dan objek. Kami menggunakan class, contohnya seperti transaksi peminjaman, konfirmasi data, dan lain-lain. Dan di sini kami juga menggunakan objek, contohnya itu yang kita gunakan yaitu objek transaksi. Selanjutnya ada variabel dan tipe data. Di sini kami menggunakan variabel seperti ID transaksi, harga sewa, dan status yang digunakan untuk menyimpan data objek. Lalu ada parameter. Di sini contohnya parameter yang kami gunakan adalah string ID transaksi, string ID mobil, dan seterusnya untuk menerima nilai yang dimasukkan. Lalu ada konstruktor. Contohnya yaitu yang kami gunakan ada di setiap kelas seperti transaksi, peminjaman, dan konfirmasi data untuk memberikan nilai awal saat objek baru dibuat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faiz. Untuk interface yang kami gunakan itu ada kelas konfirmasi data dan cek data, itu untuk mengimplementasikan interface. Oke, lanjut. Untuk package yang kami gunakan itu bisa dilihat itu ada banyak, ada admin, ada rental mobil, dan lain-lainnya. Gitu. Lalu encapsulation ini yang kita gunakan itu pada kelas transaksi, peminjaman, dan lain-lainnya. Variabel-variabelnya seperti ID transaksi, ID mobil diproteksi dengan modifier akses private dan akses data. Oke, selanjutnya. Nah, untuk inheritance, di sini kita contoh penggunaannya itu ada pada kelas data table sebagai superclass atau kelas induk yang memiliki dua atribut umum yaitu ID mobil dan username. Next. Nah, selanjutnya ada polymorphism. Di sini polymorphism itu kita diterapkan pada metode toString yang ada di kelas peminjaman MegoWrite, metode toString yang ada di kelas objek, kelas induk dari semua kelas di Java. Lalu ada input. Di sini contohnya itu kita menggunakan text field untuk mengambil input dari ID peminjaman. Contohnya itu pada peminjaman dari pengguna melalui tf ID peminjaman.getText. Lalu kita mengkonversinya menjadi angka untuk diproses lebih lanjut. Next.
Lalu ada branching. Contoh penerapannya itu menggunakan pernyataan if, else, switch, atau try catch untuk memeriksa kondisi. Contoh penerapan yang kami gunakan adalah pengkondisian saat menemukan ID peminjam yang sesuai saat ingin mengkonfirmasi pengembalian mobil. Next. Lalu looping. Looping contoh penerapannya menggunakan while untuk mengiterasi data dari database atau array pada tabel transaksi dan lainnya. Nah, untuk array dan array list, lanjut aja. Untuk array dan array list, di sini contoh penerapannya pada array list transaksi yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola daftar transaksi. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjut oleh teman kami yaitu Kevin Victorian. Untuk konsep apa yang digunakan yang terakhir yaitu GUI. Yang kami gunakan di sini ada JButton, JForm, JTextField, dan JTable. Nah, ini outputnya ada halaman awal, halaman registrasi, halaman login pelanggan, halaman login admin, menu awal pelanggan, menu awal admin, menu mobil untuk pelanggan, menu pemesanan juga untuk pelanggan, lalu tabel peminjaman untuk admin dan tabel transaksi untuk admin. Lalu ada juga menu pengembalian untuk admin dan halaman registrasi admin. Dan terakhir halaman terima kasih. Untuk contoh programnya, mungkin ada di sini. Nah, di sini bisa daftar. Misalnya di sini daftar sebagai Dava. Masukin passwordnya. Lalu bisa login sebagai admin. Tadi itu daftar sebagai admin. Daftar sebagai pelanggan. Nah, di menu pelanggan ini ada menu untuk melihat pilihan mobilnya. Misalnya di sini ingin memilih mobil ini, harus dilihat ID-nya H2024. Lalu di sini untuk pemesanannya kita pilih ID mobilnya, di sini H2024 dan pilih masukkan jumlah hari untuk disewanya, misalnya contohnya di sini 2. Dan klik hitung untuk mengetahui harga sewanya. Di sini ada 1 juta rupiah. Lalu kita masukkan uang yang kita untuk pembayaran, misalnya contohnya 1.100.000. Oke, di sini ada pembayaran berhasil atas nama Dava, ID mobil H2024, jumlah harinya 2, harganya 1 juta, pembayarannya banyak sekali ini seperti ini. Kelebihan lah. Pembayarannya di sini. Nah, jika selesai, halaman terima kasih. Di sini menu untuk kembali jika ingin memesan lagi, lalu ada menu keluar. Lalu jika kita akan login sebagai admin, di sini sel admin. Oke. Di sini kita bisa lihat tabel pinjaman. Di sini tadi ada Dava, ada jumlah harinya, ada 2 hari, dan di sini mobil yang tersisa di rental ini ada 8 dan statusnya belum dikembalikan. Di sini juga ada ID tabel transaksinya. Di sini Dava, ID mobil 2024, harga sewanya di sini. Jika Dava sudah mengembalikan mobil, di sini tinggal cek dulu ID peminjamannya. 4, Dava ID peminjamannya 4. Dicek. Nah, ini atas nama Dava, ID mobil 2024, ID transaksinya 4. Konfirmasi, jika ingin konfirmasi pengembaliannya tinggal klik konfirmasi. Pengembalian berhasil dan di sini di tabelnya
statusnya sudah dikembalikan, dan di sini transaksinya tadi yang 0, total pemasukannya jadi seharga sewanya. Di sini ada tambah admin sama seperti tambah tadi register. Oke, mungkin kesimpulannya, sistem ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis rental mobil dengan mencakup pencatatan data pelanggan, inventaris mobil, dan transaksi. Fitur otomatisasi seperti perhitungan biaya penyewaan dan pembuatan laporan pendataan meningkat keakuratan data dan mempermudah proses pengelolaan. Pelanggan dapat memeriksa ketersediaan mobil, melakukan pemesanan, dan memantau transaksi secara transparan. Sementara itu, admin dapat mengelola data mobil, proses pengembalian, dan laporan keuangan dalam satu platform terintegrasi. Dengan semua fitur ini, sistem mendukung operasional yang lebih cepat, terorganisir, dan efisien, serta menyediakan dasar yang kuat untuk analisis dan pengembalian keputusan yang lebih baik. Oke, mungkin sekian dari presentasi kelompok kami, Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.